Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di kesempatan kali ini meeting kita yang keempat. Kita ada topik baru yaitu tentang opening new bank account. Kalau kemarin meeting sebelumnya kita sudah belajar financial diary, kalian juga sudah masing-masing membuat refleksi dari hasil keuangan pribadi kalian, baik itu pemasukannya, pocket money-nya, uang saku dari orang tua ataupun hasil kalian part-time job, dan kemudian apa aja sih yang kalian keluarkan untuk uang saku kalian. Nah, untuk tema di meeting keempat ini kita ada opening new bank account. Jadi masih berhubungan dengan topik di meeting sebelumnya. Of course kan kalian ketika punya uang nggak mungkin kalian habiskan semua. Pasti ada aja yang kalian sisihkan, misalnya kalian simpan. Dan kebanyakan sekarang kan apalagi era globalisasi ini ya, digitalisasi, kita lebih sering nyimpen uang di bank gitu ya. Dan kita lebih banyak transaksi secara online, apalagi dengan adanya COVID pandemi ini, kita nggak bisa lagi kan asal keluar-keluar aja, belanja keluar kemana-mana, dan semuanya basisnya online. Otomatis kalau kita mau punya uang online gitu ya, virtual money, kita kan harus nyimpen dulu uangnya. Di mana? Tentu saja di bank. Nah, gimana caranya untuk nyimpen uang di bank? Nah, ini akan kita bahas. Oke, kalau kalian lihat di layar itu ada beberapa platform dari bank. Ada Bank BRI, BNI, OCBC, NISP, BCA, Citibank, Mandiri, Cim Niaga, Bank Bukopin, dan many more ya. Pasti kalian udah familiar banget sama platform-platform dari bank ini. Dan pasti di antara kalian mungkin ada yang sudah menggunakan atau menabung di salah satu platform bank yang ada di sini. Dan yang paling paling banyak ya digunakan, termasuk saya pribadi itu, saya punya akun bank di Bank BRI. Termasuk saya juga buka mobile bankingnya Bank BRI. Oke, let's see. Nah, terus apa aja sih yang harus kita siapin kalau kita pertama kali mau ke bank dan untuk membuka akun bank baru gitu. What you need to open a bank account? Di sini ada beberapa gambar ya. But firstly, you should ask yourself, what do you need to open a bank account? Jadi kalau kita mau buka bank account itu kita harus tanya dulu sama diri kita. Kita buka buat apa nih? Karena nanti di situ si tellernya kita bisa lihat di situ ada si nasabah, dan ada ibu-ibu yang pakai kacamata itu tellernya. Biasanya dia ngurusin customer service gitu ya. Nah, kalian mau buka buat apa nih? Buat tabungan, buat kalian nyimpen uang, atau kalian mau pakai buat
sekedar ngecek transaksi-transaksi yang kalian lakukan secara online. Karena nanti jenis-jenis dari akun bank itu macam-macam. Ada juga yang untuk perniagaan, misalnya jual beli. Atau ada juga yang untuk hmm, kerja, mungkin supporting your job, itu juga ada. Nah, kalau misalnya eh, kalian mau buka untuk menyimpan uang, berarti itu kalian bisa pilih saving account. Kalau kalian cuma mau buat ngecekin transaksi-transaksi online kalian, supaya nanti, oh, misalnya sebulan ini udah transaksi apa aja sih, buat beli apa aja sih. Nah, kalian bisa pilih yang checking account. Oke, kita lihat di sini ada beberapa file dan juga ID card di situ, ada bank form. Pasti nanti kalau kalian mau eh, membuka akun bank baru itu dikasih bank form yang harus kalian isi. Biasanya bank form tuh isinya identitas kalian, nama kalian siapa, alamatnya di mana, terus of course yang ada di situ selain kalian disuruh isi identitas, pasti kalian ditanya kalian mau buka untuk keperluan apa. Di situ nanti biasanya sudah ada pilihannya, tinggal kalian checklist atau kalian isi tergantung bentuk formnya nanti seperti apa, karena macam-macam ya, tiap platform bank itu akan berbeda tapi si intinya sama, inti informasi yang mereka minta tuh sama kurang lebihnya. Nah, kemudian jangan lupa kalian tuh harus bawa kalau di sini ada tulisannya identification ya, itu sebenarnya tuh ID card gitu. Jadi ID card kita kan kita bisa bilang KTP gitu ya. Jadi jangan lupa dibawa gitu KTP-nya, karena biasanya nanti mereka akan ngecek kita tuh bener nggak sih, em, supaya mereka bener-bener pasti tahu gitu loh. Ini orang beneran nggak em, atas nama ini mau ngebuka akun bank ini gitu. Jadi ngecek identitas kita. Terus yang nggak kalah penting lagi, otomatis kita tuh harus bawa an initial deposit. Jadi initial deposit di sini tuh, deposit tuh kan kita mau nyimpen uang, mau saving gitu ya, mau nyimpen, itu kita sebut deposit. Jadi yang uang yang mau kita depositin tuh berapa, otomatis kita juga harus udah bawa gitu. Karena pasti nanti pertama kali kita buka akun bank itu kan masing-masing bank itu nanti punya ketentuan sendiri, dan of course kalau misalnya kita mau buka yang, kalau misalnya di Bank BRI ya, kalian mau buka yang Britama atau mau buka yang Simpedes gitu, itu nanti akan beda-beda untuk besaran minimal yang harus kalian tabungin di sana gitu. Misal kalau misalnya kalian mau buka BRI terus yang pilih yang Britama gitu ya, minimal 100.000, misal kalian harus harus nabung 100.000 gitu. Tapi kalau kalian punya uang lebih dari 100.000 ya it's fine gitu, it's okay. Jadi nggak masalah. Tapi kalau kalian nggak ada segitu ya berarti kalian harus cari um, nominal yang lain. Oke, okay, next. Nah, di sini ada step-stepnya ya. Ketika kalian mau opening new bank account. The first one is make sure you are eligible to open an account. Jadi kalian juga harus pastiin dulu kalian tuh udah eligible belum buat ngebuka um, akun bank. Eligible-nya gimana? Misalnya kalian udah 17 tahun ke atas belum? Maksudnya kalian tuh udah bisa dikatakan dewasa dan bank itu udah ngizinin kalian buat buka akun bank sendiri apa belum gitu, atau kalian masih dalam posisi
minor. Jadi nanti ada istilah minor ya. Minors itu bisa kalian buka bank account gitu. Minors kan jadi anak-anak masih di bawah umur yang mereka tuh nggak bisa ngebuka akun sendiri, tapi mereka bisa loh nabung gitu. Nanti pakai kalau di BRI itu ada BRI Junio. Biasanya nanti kalau kalian dapat buku banknya itu gambarnya yang di depan itu nanti ada macam-macam, ada biasanya ada tokoh kartun gitu. Nah, kalau kalian masih masuk golongan minors, ya otomatis kalian nggak bisa ke bank buka akun sendiri, tapi kalian harus sama orang tua kalian misal atau sama relatif kalian, ya orang yang masih apa ya, masih bisa dikatakan keluarga kalian lah yang bisa dipercaya gitu buat ngebantuin kalian nyimpen uang. Nah, itu baru kalian masuk golongan minors. Tapi kalau kalian udah masuk golongan dewasa gitu ya, terus kalian udah boleh nih nyimpan uang sendiri ya, it's okay, berarti kalian udah eligible to open an account. Oke, next, choose the bank that's best for you. Jadi balik lagi tadi kan kita lihat tuh ada banyak banget platform bank. Jadi pastiin kalian tuh mau kemana nih, mau ke BCA, mau ke BNI, mau ke BRI, mau kemana, kalian pastiin dulu. Karena masing-masing bank itu kan punya kelebihannya sendiri. Jadi ya misalnya bank A, bank B, bank C itu kan punya fasilitas-fasilitas masing-masing gitu ya. Walaupun kurang lebihnya sih sama ya, kalau lihat yang sekarang-sekarang ini mas semuanya platform bank apa aja tuh pasti punya udah punya ini mobile banking. Jadi kalau misalnya kalian kesulitan nih mau sedang COVID, mau transaksi transfer misalnya transfer uang entah itu untuk bayar atau untuk apapun sekarang kan udah ada mobile banking gitu ya. Jadi ya udah cukup di tangan kita gitu ya. Kita yang sehari-hari udah familiar sama smartphone, tinggal kita download aja aplikasinya mobile bankingnya, misalnya mobile bankingnya BRI, ya udah tinggal kita download aja, di situ udah mirip kayak ATM gitu yang biasanya kita datengin di deket-deket bank. Oke, and then pick the type of account you want. Jadi kalau kalian udah nentuin mau bank yang ini, kalian juga harus nentuin nih, kalian mau jenis akun apa. Tadi kan macam-macam ya. Kalian mau akun buat em, nyimpen uang atau akun yang sekedar buat ngecekin transaksi atau akun jual beli atau apalagi sih akun beasiswa studi, misalnya kalian nyimpen uang di bank terus nantinya uang itu mau kalian gunakan buat sekolah, misalnya biaya sekolah bisa ada. Nah, itu tinggal kalian pilih. Oke, and then visit your bank and ask to open an account. Kalau kalian udah mantep, udah dapat pilihan mau buka apa, mau di bank apa, kalian datang ke banknya gitu ya. Karena kalau pertama kali buka akun bank emang mau nggak mau sih kita kalau safety-nya ya kita datang langsung ke banknya. Tapi sebenarnya sekarang juga bisa sih kalian buka akun bank secara virtual karena di kalau Miss cek-cek gitu ya di mobile banking itu ada, jadi kita bisa buka rekening baru gitu. Kita nggak perlu ke banknya, jadi semuanya misalnya tadi diperlukan fotokopi KTP, misalnya ID card kayak gitu ya, butuh ID card kita, terus butuh IC form bank form gitu ya, semuanya udah ada tersedia secara online gitu loh. Jadi kita tinggal upload upload upload
yang mereka minta secara online terus kita kirim online semuanya. Basicnya sih online gitu. Cuman kalau kalian pengen lebih safety, ya kadang kan online itu kita juga harus hati-hati ya. Kalau kalian bener-bener greget gitu ya, pengen langsung aja lah ke banknya bisa. Jadi kalian ya tinggal datengin tuh bank-bank terdekat yang ada di area sekitar tempat kalian tinggal. Nah, kalau kalian udah sampai banknya nih, what should you do? Ask important questions before you finalize your account. Jadi, kalau kalian mau buka kan biasanya nanti kalian ngantri tuh di customer service, terus kalian ketemu sama tellernya nanti. Kalian tanya-tanya dulu nih, apa aja sih di bank ini yang fasilitasnya apa aja. Jadi kalian tanya selengkap mungkin, sejelas mungkin supaya nanti begitu kalian buka, oh kalian udah tahu nih apa aja sih yang harus atau yang akan kalian dapetin kalau kalian buka akun bank ini gitu. Jadi kalian harus tanya detail intinya sih gitu. Apa kalian dapat credit card atau kalian harus bikin sendiri? Apa kalian dapat debit card? Jadi kan ada credit card, ada debit card. Kalau debit card kan nanti em, kartu yang biasanya nanti kalian pegang tuh kalau kalian buka untuk saving account. Jadi buku tabungan, buku yang untuk ditabung. Jadi kalau kalian buka untuk akun nabung di bank gitu nanti kalian dapat debit debit card. Tapi kalau kalian mau yang buat belanja-belanja terus uangnya nggak kalian nggak ada uang nih tapi nanti kalian bisa ngutang dulu ke banknya kalian pakai yang kredit card tapi sih Miss nggak nyaranin ya kalau masih em, levelnya mahasiswa gitu ya Miss nggak nyaranin kalian buat bikin kredit card karena nanti takutnya kalian kena debt collector gitu ya dikejar-kejar utang gitu ya tukang nagih utang gitu jadi kalau mau amannya sih kalian debit card aja. Oke, next collection of application form. Jadi kalau kalian udah dapat informasinya lengkap, ya udah kalian tinggal isi tuh form-form aplikasinya untuk buka akun di bank. Fill up the application and specimen signature card. Jadi ya udah tinggal diisi aja semuanya, diisi aplikasinya. Terus nanti kalau biasanya suka ini minta tanda tangan juga, tanda tangan nasabahnya, kitanya yang mau nabung gitu. Jadi diikutin aja langkah-langkahnya. Enclosing necessary information and document. Jadi jangan lupa kalau udah selesai gitu ya cek lagi semua data dokumen kita itu udah lengkap belum, udah terisi semua belum sesuai yang diminta sama teller banknya. Submission of application form. Nah, kalau udah dicek semua lengkap, tinggal dikasih formnya. Kalau misalnya kalian ngelakuinnya secara online ya udah tinggal dikirim semuanya. And then collection deposit receipt from bank and paying primarily deposit to that number given by the bank authority. Jadi kalau udah selesai semuanya, biasanya nanti diminta tuh kalian mau nabungin berapa nih di minimal deposit dari akun bank yang kalian pilih. Gitu. Misalnya tadi kalau pakai platformnya BRI gitu ya, ya udah minimal depositnya misal 100.000 ya kalian harus ngemasukin 100.000 untuk awal pertama kali kalian nabung uang kalian. And then the last, keep the account document you receive secure. Jadi kalau udah selesai semuanya, biasanya kan kalian nanti dapat buku tabungan, dapat uh, debit debit card juga. Terus nanti kalian udah punya saving account. Nah, itu semua dokumen-dokumennya itu disimpan gitu. Jadi jangan sampai hilang. Karena ya itu nanti pasti of course akan dipakai lagi untuk
data-data kalian kalau kalian misalnya mau ngecek jumlah saldo kalian yang ada di tabungan berapa, terus transaksi apa aja yang udah kalian lakuin, itu nanti semuanya bisa dicek lewat akun kalian. Oke, and then uh, bank account. Jadi tadi kan kita bahas tuh gimana sih caranya buat step-step kita bikin new bank account, opening new bank account. Sekarang kita kenalin nih beberapa jenis bank account. Jadi akun bank tuh apa aja sih? Nah, kita lihat dulu di sini. A bank account is a necessity these days. It's never too early to start saving money. And banks keep your money safe. Plus, paying with a debit card makes life easy. You can't really shop online without one. Also, paying with a credit card would be safer when it comes to customer protection. For people under the age of 18, opening a bank account is hard. The problem is that you need to sign a contract to open an account, and contracts signed by minors are complicated. As a result, banks aren't going to open accounts for anybody under 18 unless there is also an adult on the account. Ya, jadi di sini dijelasin kalau kita buka akun bank itu penting di zaman sekarang ya. Dan itu udah hal yang lumrah banget. Karena hampir semua aktivitas yang kita lakuin itu online. Nah, terus em, di sini juga di paragraf yang kedua ini bahas gitu ya kalau untuk orang-orang yang umurnya tuh masih di bawah 18 tahun. Biasanya sih yang belum pada punya KTP gitu ya, belum punya ID card gitu. Itu akan sulit buat ngebuka akun bank sendiri. Tadi yang minor tadi ya, minors. Bisa dikatakan minors itu yang anak-anak masih di bawah umur 18 tahun. Itu mereka nggak bisa kalau buka sendiri. Jadi harus ada eh, orang yang bisa dikatakan sudah lebih tua dari mereka gitu ya, lebih dewasa dari mereka, adult gitu ya. Itu buat bantuin mereka sharing accountnya gitu. Nah, terus di sini diceritain juga experience and independence. Minors don't have to exist completely outside of the banking system. There are several ways to open an account for somebody under 18. And children can even actively use bank account in some cases. Getting comfortable with money is an important skill that can pay off through life, and it provides independent to responsible children. Nah, jadi gimana nih terus yang anak-anak di bawah umur nih? Apa mereka bisa nabung? Bisa. Nanti slide-slide berikutnya kita akan bahas akun-akun bank untuk anak-anak yang minors ya, yang di bawah umur. Saving for the future. If parents want to open and manage account to provide for future expenses, it's easy to do so. You can even open accounts for a newborn. Nah, jadi kalau misalnya orang tua nih pengen ngebukain anaknya akun bank biar anaknya punya akun bank sendiri gitu ya, dari sejak kecil udah diajarin tuh nabung. Kalau nabung tuh penting buat masa depan gitu ya. Bisa, bahkan di sini bilang you can even open accounts for a newborn. Jadi kalian tuh bisa loh bahkan buka akun buat bayi yang baru lahir gitu. Bisa bayi baru lahir terus punya akun bank sendiri bisa. Nah, kita lihat di sini ada beberapa banking option available for minors. Jadi ada 4 di sini ya untuk
em, jenis-jenis akun bank minors gitu kan. Di sini ada gambar ayah sama anaknya gitu. Jadi kalau ayahnya mau ngebukain akun bank buat anaknya gitu, ada beberapa jenis-jenisnya. Ada joint accounts, ada education, custodial accounts, prepaid card. Oke, kita nanti lihat satu persatu apa aja sih itu joint account, education. Tapi yang biasanya yang paling banyak sih education ini ya. Biasanya orang tua tuh kalau ngebukain akun bank buat anaknya tuh ya buat education gitu, termasuk dulu waktu masih sekolah SD, SMP, SMA gitu dibikinin juga akun bank gitu sama orang tua, tapi buat yang ini yang education. Jadi kalau nanti SD terus SMP, SMA tuh uangnya udah ada karena udah disimpenin di bank gitu. Atas namanya juga atas nama diri kita sendiri gitu ya, walaupun kita masih di bawah 18 tahun gitu, tapi kita udah punya nih tabungan buat em, pendidikan, tabungan pendidikan, education, bank account. Oke, let's see. Kalau joint accounts, if the goal is for minor to use the account, making deposits, withdrawals, and purchase with a debit card, for example, a joint account will do the trick. Simply open an account with at least one adult as an account holder. That account can be a plain vanilla joint account or an account designed for the under 18 Chrome. Nah, jadi di joint account ini banyak banget keuntungannya. Jadi kalau misalnya minor, anak yang di bawah 18 tahun itu mau deposit kan nabung. Withdrawal itu mau narik. Misalnya kalian udah nabung 100.000, terus kalian mau narik nih 50.000. Nah, itu kita bilangnya withdrawals. Atau kalian mau purchase sesuatu, kalian mau bayar apa gitu. Kalian beli sesuatu atau mau bayar buat sekolah. Nah, itu nanti kalian bisa pakai debit card. Nah, itu lebih safe. Nah, terus gimana nih modelnya si joint account ini? Jadi karena dia joint account gitu ya, otomatis nanti kayak antara misalnya nih ada ayah ada anak. Jadi ayahnya ini joinan sama si anaknya buat anaknya ini biar punya akun sendiri gitu. Jadi tetap nanti penanggungnya itu ayahnya, karena kan si anak ini belum bisa dibilang dewasa gitu ya. Jadi kalau anak belum bisa dibilang dewasa kan pertanggungjawabannya belum ada gitu ya, belum bisa dikasih tanggung jawab gitu. Jadi nanti penanggung jawabnya kalau anak ini punya akun bank gitu itu orang tuanya, misal ayahnya gitu. Nah, most account market as a bank account for kids come in the form of joint accounts. Also, they go by different names. Jadi ada banyak banget nih di joint account nih. Jenis-jenisnya ada teen checking account, youth saving account, loony, Looney Tunes account. Nah, biasanya tuh kalau buat akun-akun minors tuh suka pakai ini nih, istilah-istilah nama kartun gitu ya. Looney Tunes, saving club, student checking gitu. Jadi tinggal dipilih mau yang buat ngecek-ngecek transaksi aja atau mau yang buat nyimpen uang. Jadi tinggal dipilih. Ini jenis-jenisnya. Oke, next. Joint account risk. Jadi apa sih jadi ada positif ada negatifnya ya kalau buka atau milih akun tertentu gitu ya, akun bank tertentu. With a standard joint account, each account holder has 100% access to the fund. So either the adult or the child can drain the account and rack up overdraft fees unless the bank restrict what the child can do. Keep that in mind before you set your child
lose with a large available balance. If you are the minor, it's important to share an account only with an adult you can truly trust. You don't want your hard-earned money to disappear. Jadi di sini tuh dikasih tahu ya, baik yang adultnya atau minorsnya gitu ya, dikasih tahu kalau kalian milih join account ini tuh ada positif negatifnya gitu. Kalau untuk si anak 18 di bawah 18 tahun, ya kalau kalian mau buka join account tuh kalian ngeliat-ngeliat dulu adultnya yang joinan sama kalian, orang dewasanya yang joinan sama kalian tuh bisa dipercaya apa enggak. Kan kalau misalnya kalian dari sejak kecil udah bisa nyisihin uang sendiri gitu ya, terus kalian pengen buka akun bank sendiri, terus tapi kalian belum bisa gitu karena masih di bawah 18 tahun, ya kalian milih orang dewasanya yang bisa dipercaya. Jangan sampai kalian setiap bulan nabung kok tabungannya nggak nambah tapi berkurang, ternyata uangnya setiap bulan kalian tabung tapi juga diambilin sama tadi yang kalian ajak join account tadi. Karena kan kalau kalian join account otomatis orang yang kalian ajak join tuh bisa ngakses juga keuangan kalian gitu ya. Jadi ya biasanya sih yang paling aman ya sama keluarga sendiri, sama orang tua sendiri gitu. Itu lebih aman. Oke, let's see kalau misalnya yang sebaliknya ya, kalau untuk minorsnya sendiri sih gimana? Anak-anak 18 tahun, di bawah 18 tahun gitu. Ya, mereka juga sebagai orang dewasa gitu ya, dari kacamata orang dewasa ya ngelihat juga kan kadang anak-anak tuh kalau yang nggak bisa mengendalikan keuangannya gitu ya, pasti nabung tiba-tiba pengen beli inilah beli itulah, tahu-tahu nanti udah gesek kartunya gitu ya, atau bikin transaksi sendiri secara online kan. Sekarang tuh banyak ya anak-anak tuh ketagihan main game online gitu. Game online kan ada yang berbayar-berbayar tuh. Nah, tiba-tiba ngegesek kartu atau masukin sejumlah narik gitu ya sejumlah uang gitu lewat online gitu. Kan nanti tahu-tahu uangnya habis gitu ya. Nah, ini juga take a risk juga buat beresiko juga buat orang dewasa gitu. Karena kan bisa jadi orang dewasanya tadi, ayahnya tadi ngedepositin, nabungin sejumlah uang buat anaknya kok berkurang gitu kan bisa juga. Itu ya, jadi itu plus minusnya untuk yang joint account. Nah, terus kalau yang custodial account itu apa? Custodial account are another option, also known as a UGMA or UTMA account. These accounts are useful when the minor will not be involved with money management. They are not for children to use, but they are used for the benefits of children. For the child's benefit, the fund in a custodial account legally belong to the child, and any deposit made to the account is an irrevocable gift. An adult must make decision whether or not to buy a CD and handle the logistic, make deposits and withdrawals. But the money can only be spent for the child's benefits. In other words, the adult cannot buy luxury items for personal use because that would be stealing from the child. Paying the minors education or buying them a car on other hand are probably acceptable expenses. Jadi kalau yang custodial account ini hampir mirip dengan joint account. Tapi kalau joint account mau yang adult atau yang minor, orang dewasa ataupun anak di bawah 18 tahunnya itu sama-sama nih bisa ngakses uangnya mau dipakai apa. Tapi kalau yang custodial account ini si
adultnya itu nggak bisa sembarangan eh, apa sih ngeluarin atau ngabisin uang yang ada di akun banknya ini sembarangan. Jadi tujuannya ya cuman buat si minernya karena si minernya ini nggak bisa ngakses uang yang ada di akunnya ini sendirian gitu ya. Jadi semuanya harus lewat si adultnya gitu ya, orang harus lewat orang dewasanya. Misalnya ayahnya nabungin nih pakai custodial account ini, jadi cuman ayahnya yang bisa bikin transaksi pakai akun banknya ini. Jadi anaknya nggak bisa. Tapi si ayahnya ini juga nggak bisa bikin transaksi kalau keperluannya buat dirinya pribadi. Jadi semuanya harus atas nama anaknya. Misalnya anaknya butuh buat bayar pendidikan, biaya pendidikan misalnya biaya sekolah gitu ya, atau untuk beliin seragam, beliin buku perlengkapan sekolah gitu. Nah itu baru uangnya keluar. Tapi kalau buat kebutuhan ayahnya sendiri nggak bisa. Jadi itu custodial account. Ya ada plus minusnya juga sih ya. And then education account. Jadi yang berikutnya ini ada education account. Ini yang paling banyak ya dibuka sama orang-orang. Dan biasanya untuk orang tua ngebukain akun bank buat anaknya ini biasanya pakai education account. Oke, in addition to bank account, there are several accounts available specifically for education costs. This account may have tax benefits. Check with your tax advisor before making any decision so they can ease the burden of paying for school. College savings plans allow you to contribute to an account and assuming you follow all the relevant tax law. Spend the money tax free on higher education expenses. Higher education can include trade school, overseas institutions, room and board, and other costs for college or graduate school. You can make significant contribution to this account, so they are a powerful way to save for the future. Jadi kalau akun bank untuk pendidikan ini benefitnya banyak ya, terutama untuk kalian kalau in the future di masa depan untuk pendidikan kalian. Jadi karena biasanya nanti berjenjang ya dan durasinya tuh lebih panjang kalau pakai yang education account ini. Terus of course nanti kalau misalnya kalian mau ngeluarin uang dari education account ini ya kebutuhannya udah langsung otomatis si bank ini akan ngeluarin untuk biaya sekolah lah, untuk kalian misalnya di sekolahannya harus tinggal di boarding school, misalnya kalian em, harus bayar boarding schoolnya atau bayar buku, bayar apapun yang berhubungan dengan education, berhubungan dengan kependidikan, pasti nanti keluar dari education accountnya ini. Oke, jadi kalau misalnya kalian dari SD, SMP, SMA mau masuk lagi nih sekolah, nah nanti langsung dibiayain dari uh, akun bank education account ini. Oke, dan masih ada satu lagi ya, prepaid cards. If the primary goal is simply for a teen to pay with plastic, prepaid card are another option. Jadi kalau misalnya yang tadi itu kan akun-akun bank ya, nanti kebanyakan pakai debit card. Nah, ini ada prepaid card. Sebenarnya prepaid card ini hampir mirip sih kayak credit card gitu ya. However, prepaid card are notoriously expensive and they don't offer much that a checking account can offer. Bank accounts for teens and children usually come with lower fees or fee waivers that are easier to qualify for. So, the odds of getting a better deal with a prepaid card are slim. Jadi
emang nggak terlalu disaranin juga sih pakai prepaid card ini, karena biasanya pakai prepaid card ini juga tertentu ya, terutamanya untuk kalangan orang-orang kaya. Biasanya anak-anak orang kaya tuh memakai prepaid card ini karena ya sistemnya mirip-mirip kayak credit card gitu ya. Jadi kalian tinggal gesek bayar. Ya gesek bayar kalau ada uangnya di dalam akun banknya ya. Lah kalau nggak ada gimana? Nah itu sih kadang-kadang yang kita harus hati-hati. Oke, jadi itu tadi semua adalah gimana sih caranya kita untuk ngebuka akun bank baru. Terus apa aja sih jenis-jenis akun bank yang bisa dibuka, terutamanya tadi kita bahas untuk yang minors ya, yang di bawah 18 tahun. Karena eh, mostly of you kan masih mahasiswa ya. Pasti belum banyak juga transaksi-transaksi yang dipakai buat hal-hal em, bisnis gitu. Kalau ada pun pasti bisnisnya belum bisnis yang skala besar gitu ya. Jadi kita at least mengenal dulu lah istilah-istilah yang ada dari em, bank gitu ya. Nah, oke. Next slide ini ada conversation in opening a new bank account. Jadi untuk topik hari ini nanti tugas kalian adalah bikin percakapan atau conversation ketika kalian mau buka akun bank baru. Nah, nanti di sini ada beberapa contoh. Kalian nanti bisa explore sendiri, bikin sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Dan nanti ini sistem penugasannya kelompok, karena kan kalau conversation nggak mungkin sendirian. Ya at least nanti satu kelompok tuh berdua, jadi nanti ada nasabahnya yang mau misalnya nabungin uangnya, sama yang satu misalnya jadi customer service-nya. Oke, let's see. Role play. Role play yang pertama. Jadi di sini ada nasabah sama ada tellernya gitu ya. How are you doing today? Great, thanks. Jadi kita tuh kalau pertama kali bikin conversation, bikin percakapan, of course kita tuh harus greetings dulu. Jadi kayak nge-greet orang, hello, how are you? Kayak gitu, kayak nyapa gitu ya, menyapa dulu. Nah, what can I help you with? Nah, biasanya kan nanti terus tellernya nanya. Kalau habis nyapa kan nanya, ada yang bisa dibantu? I would like to open a bank account. Jadi kalian langsung aja to the point. Kalau kalian mau buka akun bank. What kind would you like to open? Nah, biasanya kan nanti si tellernya nanya nih, oke, kalau misalnya mau buka akun bank, mau buka yang apa nih akun banknya gitu kan. Makanya dia nanya, what kind would like to open? I need a checking account. Nah, terus si nasabahnya bilang, saya butuh akun yang jenis checking account buat ngecekin transaksi-transaksi. Would you also like to open a saving account? Nah, terus si tellernya nawarin nih, mau nggak sekalian buka yang saving accountnya? That's fine, katanya dia. In order to open this account, you need to deposit a minimum of $50. Jadi terus di sini si tellernya bilang kalau kamu mau buka yang checking account atau saving account ini paling nggak kamu harus ngedepositin uang itu sebanyak $50 gitu. Jadi nanti kalau kalian bikin nggak harus pakai dolar ya, kalian bisa pakai rupiah. Misalnya di sini katakanlah minimum depositnya harus 50.000 rupiah gitu. Dan nanti kalian tinggal ganti aja. Karena kan ini cuma contoh. I want to deposit
$300. Jadi ternyata dia mau nabung, mau ngedepositin sebanyak $300 gitu ya. I will set up your accounts for you right now. Make sure to put $150 in each account. Jadi kan tadi dia ditawarin tuh mau checking account apa saving account lah. Terus oh ya udah oke, dia mau buka keduanya. Terus dia minta sama si tellernya buat masing-masing akun tadi, akun bank tadi diisi $150, $150 gitu. Nah, sampai di sini bisa role play kalian, conversation kalian, atau ada contoh yang lain. Hampir mirip sih sebenarnya ini, cuman beda dikit. Hampir mirip ya. What kind of account? I just need a checking account. You can open a saving account too. Alright, open both. Nah, oke. Nah, ini yang sedikit berbeda karena ini pakai rupiah. Kalau tadi pakai dolar. Kita lihat di sini ya. Customer service. Ada customer service, ada customer. Kan biasanya kita di CS gitu ya. CS, CS, CS. Customer service. Good morning, sir. Can I help you? Misalnya customernya, yes, I would like to open a deposit account. Nah, ini dia mau buka untuk akun nabung, deposit account. Customer service, certainly, sir. Would you like a silver account or a gold account? Nah, misalnya dia ditawarin nih mau silver account apa gold account. Kalau BRI ya mau buka Britama, akun Britama apa akun Simpedes misalnya gitu. What's the difference both of them? Misalnya si customer-nya nanya, apa sih bedanya silver account sama gold account gitu. Terus customer service-nya ngejelasin nih, you can open a silver account with just 100,000 rupiah. Kalau kamu bukanya pakai yang silver account, kamu tuh cukup nabungin pertama kali tuh 100.000 aja. The account comes with a cash card, so you can withdraw your money at any time. The maximum withdraw for silver account is 5 million rupiah. Jadi maksimum kalau misalnya di tabungannya kalian punya uang 10 juta gitu ya. Maksimum kalian sekali narik uang itu cuman bisa 5 juta rupiah. Itu kalau kalian pakai silver account. The silver account currently pays 5% interest. Jadi kan kalau di bank tuh biasanya ada itu ya, apa sih namanya kayak berapa persen sih bunganya gitu. Nah, ini ada 5%. Nah, terus kalau yang gold account gimana? For the gold account, you need a minimum of 1 million rupiah. Wow, lebih besar ya. Kalau yang silver account tadi 100.000 cukup. Kalau yang gold account ini karena kayaknya sih premium gitu ya. Jadi minimalnya kalian harus nabungin 1 juta gitu. And you have to give 14 days notice to withdraw money. Jadi kalian nanti kalau mau narik uang juga harus nanti dapat notifikasi gitu ya selama 14 hari. The maximum withdrawals is 10 million rupiah. Jadi lebih besar juga karena yang ditabungin minimumnya kan besar ya. Jadi kalau kalian mau maksimal ngambil sekali ngambil juga gede di sini ada 10 juta rupiah.
The interest rate is 6.5%. Terus bunganya juga lebih gede ternyata, 6,5%. Oke, and then si customernya ngomong nih, I will quote for silver account. Jadi dia milih yang silver account. Mungkin nggak cukup kali uangnya. Oke, customer service-nya, how much would you like to deposit? Jadi nawarin terus mau nabung berapa nih gitu kan. I want to deposit 500,000 rupiah. Jadi dia mau nabung 500.000 rupiah. Customer service. For this we will need to proof of ID card, telephone bill, driver's license, credit card, statement, etc. Nah, terus kalau udah ditentuin nih mau nabungnya berapa, terus si customer service-nya minta nih kayak ID card-nya kita lah, terus apa ya pokoknya kartu yang nanti tuh bisa buat jaminan kalau ngasih tahu identitas kita gitu ya. Kalau kita tuh emang bener-bener bukan pemalsu gitu ya, tapi bener-bener orang yang mau nabung di situ gitu. Nah, terus si customer service-nya, si customernya tiba-tiba bilang nih, I'm sorry, I don't have any of those on me. I will come back tomorrow. Jadi mungkin dia tuh pas ke bank tuh unprepare gitu ya, nggak prepare dulu. Jadi kartunya, identitas apa tuh nggak kebawa gitu. Terus dia bilang nanti besok mau balik lagi gitu ke tempat banknya ini. Nah si customer service-nya sudah bilang, never mind sir. Nah terus mereka greetings lagi nih buat take a leaving, buat mereka berpisah gitu ya. Udah menyudahi conversationnya, percakapannya. Oke, goodbye, goodbye, have a nice day, sir. Jadi walaupun sebagai customer service gitu ya di bank, si customernya ini nggak jadi nabung gitu ya. Kalian udah ngelayani, udah cerita panjang lebar gitu ya, ngasih informasi tentang akun banknya, jenisnya apa dan sebagainya. Terus ternyata si customernya lupa nggak bawa berkas-berkas yang harus dipenuhin buat ngebuka akun bank baru gitu ya. Tetap sebagai customer service kalian harus melayani sepenuh hati. Jadi jangan jangan kalian tahu udah ngelayanin lama gitu ya. Ternyata si customernya nggak bawa, entah nggak bawa uangnya, entah nggak bawa ID card-nya gitu ya. Terus jadi transaksinya nggak bisa terjadi gitu ya, nggak bisa jadi buka akun banknya hari itu juga ya. Ya udah nggak apa-apa, tetap dilayani dengan baik. Ya itulah pelayanan di customer service harus kayak gitu. Jadi harus tetap dilayani dengan baik. Oke, so ini slide terakhir untuk video kita kali ini. Sebenarnya masih ada lagi sih nanti bahasan kita itu tentang let me see, virtual payment. Jadi kan selain buka akun bank, nanti kalau kita udah buka akun bank nih buat apa sih akun banknya? Kan nanti untuk pembayaran virtual gitu ya, virtual payment. Nanti ada Tikes, ada PayPro, ada OVO, ada GoPay, ada Dana, Uangku, Doku Wallet. Pasti kalian sangat familiar ya dengan ini. Kalau kalian belanja di Shopee atau di Tokopedia gitu ya, atau di Blibli, nah pasti kan kalian sangat familiar dengan ini. Oke, kita balik dulu ke sini. Jadi tadi setelah kita belajar gitu ya tentang opening new bank account, pasti ada beberapa vocabulary. Ini miss list lagi. Ada deposit, ada withdraw, ada account, checking account, saving account, credit card. Jadi miss ingetin lagi kalau deposit itu nabung ya, artinya sih nabung, menabung uang, menyimpan uang. Kalau withdraw itu kita berarti narik uang.
kalau ada transaksi buat narik uang, kita nulis di bahasa Inggris itu withdraw. Nah, account tuh akun. Jadi penting banget buat kita tuh bikin akun gitu ya. Nah, kalau checking account itu kalau di bank itu jadi akun yang buat kalian khusus untuk ngecekin transaksi-transaksi yang terjadi di akun bank kalian. Kalau saving account itu mirip kayak deposit account. Jadi buat nyimpen uang kalian. Jadi bisa dibilang tuh itu akun buat nabung gitu ya, buat nyimpen uang. Kalau credit card itu kartu kartu kredit gitu ya. Kartu kredit itu ya kartu yang misalnya kalian uangnya belum cukup nih tapi pengen beli sesuatu. Nah, kalian bisa melakukan kredit karena kredit di sini kan maknanya tuh ngutang gitu ya. Berarti ini kredit kartu sebenarnya kartu buat ngutang gitu ya. Jadi emang nggak disaranin gitu ya, apalagi untuk anak-anak yang masih mahasiswa, masih yang belum berpenghasilan sendiri gitu ya, masih uangnya dikasih dari orang tua gitu ya. Itu nggak disaranin sih pakai kredit card karena nanti bayarnya pakai apa gitu kan. Jadi sebaiknya sih kalian kalau mau bikin ya bikin deposit card aja. Jadi kalau kalian buka saving account nanti kalian dapat deposit card. Sama sih kartunya mirip, sama-sama dari plastik card gitu ya. Tapi kegunaannya beda. Oke, mungkin itu dulu yang bisa sampaikan untuk materi kali ini. Nanti mungkin kita sambung lagi untuk bahas yang virtual paymentnya in the next video or in the next online meeting. Okay, see you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.